Hey guys, videonya kali ini aku akan menjelaskan sedikit soal Rural Community Immigration Pilot karena ada beberapa orang yang nanya juga, dan kalian juga mungkin udah tahu kalau sekarang Kanada untuk international student lagi dipersulit banget, dan oleh karena itu banyak orang yang switch dari yang sekolah mau untuk apply program yang ini. Untuk program ini menurut aku kalian boleh coba kalau emang kalian ada rencana yang pengen pindah ke Kanada, yang tadinya mau sekolah tapi ternyata kalau sekarang sekolah kalian harus ambil S2, which is, dan harganya itu pasti mahal banget. Dan untuk chance mendapatkan PR pun menurut aku sekarang udah nggak segampang dulu. Lepas dari semua yang peraturan yang terbaru soal imigrasi di Kanada, mereka sekarang meluncurkan program baru namanya Rural Community Immigration Pilot. Nah, sekarang itu di website, kalau kalian, aku pernah share di reel di Instagram kalau mereka sekarang udah ngumumin di websitenya CIC. Cuma karena untuk aplikasinya, untuk community mana aja yang ikut sudah ada di situ, tapi untuk lowongan pekerjaan mana yang buka itu belum ada. Jadi kalau kalian cek websitenya cic.gc.ca, kalian akan buka namanya Rural Community Immigration Pilot. Nah, di situ aku akan jelasin sedikit di sini. Program ini memang salah satu cara untuk mendapatkan PR Kanada yang paling gampang saat ini. Kenapa? Once kalau kalian dapat job offer, oke, aku akan jelaskan apa sih persyaratannya untuk rural ini. Nah, yang pertama yaitu kalian harus sebelum apply, kalian harus mempunyai pekerjaan full time minimum 1 tahun dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi di sini itu kalau dihitungkan di sini full time itu 40 hours. Jadi mereka ngitungannya itu ada jam. Mungkin kita di Indonesia agak bingung karena kita nggak ngitung pekerjaan itu berapa hours, tapi kita ngitungnya full time. Nah, kalian nggak usah pusing mikirin, oh berapa jam aku sudah bekerja ya. Tapi kalian hitungnya berapa lama kalian sudah bekerja. Let's say kalian bekerja dalam waktu 3 tahun, tapi stop, tapi totalnya dalam 1 tahun itu kerjanya full time, kalian bisa masuk dalam salah satu requirement-nya. Itu salah satu persyaratan pertama. Yang kedua, kalian harus mendapatkan job offer dari 14 community yang ikut dalam program ini. Di sini aku sebut, kalian bisa baca di sini. Jadi ada Pictou County, ada North Bay Ontario, Sudbury Ontario. Nah, kalau kalian mau di daerah provinsinya Ontario yang tadi aku sebutkan itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kalau di Pictou County itu di Nova Scotia. Nah, kalian bisa baca semua di situ komunitinya apa aja. Kalau kalian nanya itu kota gede atau kota kecil, itu pasti kota kecil. Namanya kenapa namanya rural? Karena itu adalah kota-kota yang masih sedikit penduduknya dan mereka membutuhkan orang-orang untuk masuk dan tinggal di sana untuk perekonomian mereka lah. Setelah kalian lihat, kalian pilih, kalian jadi yang pertama kali menurut aku kalian pilih provinsinya yang mana aja, dan kalian mendapat caranya apply pekerjaannya bagaimana, yaitu kalian harus apply satu-satu dari community tersebut. Let's say kalian mau ke Sudbury, Ontario, jadi kalian harus buka websitenya Sudbury. Terus, nah kalau saat ini kalau kalian buka itu mereka belum buka. Jadi kalian perlu catatan, nggak bisa sekarang. Jadi kalian kalau sekarang pelajarin apa aja, and then kalian buka websitenya. Dan dari semua website aku sudah buka satu-satu, mereka belum ada sekarang list employer yang mana aja. Dan mereka mulainya itu bulan April, which is besok, ya kan? Nah, jadi kalian bisa buka dari situ satu-satu dan kalian lihat list apa aja job yang mereka buka. Setelah itu kalau kalian misalnya let's say kalian dapat job offer. Nah, dari situ baru kalian bisa apply. Sebelum apply, dia juga ada salah satu persyaratan yang ketiga adalah menunjukkan kemampuan bahasa Inggris kalian di skornya, berskor berapa.
Jadi kalian di situ juga ada di linknya bagaimana ngambil tesnya. Di sini Kanada itu bisa ALTS, bisa self-pip. So aku nggak tahu kalau di Indonesia apakah ada self-pip atau enggak. Tapi kalau di sini Kanada ada, cuman mungkin kalau di Jakarta mestinya sih IELTS ya. Tapi aku nggak tahu minimum skornya, kalian cek nanti di websitenya berapa skornya. Dan setahu aku nggak gede kalau untuk rural ini. And then kalian mesti ada educational Canadian credential, which is kalau misalnya sekolahnya bukan di Kanada, jadi ijazah kalian itu pertama perlu ditranslate ke bahasa Inggris, dan bukan translate dengan kita sendiri, tapi harus dengan penerjemah yang tersumpah, which is dia itu nanti kayak ada stempelnya yang nunjukin dia yang translate dan dia udah terdaftar. Dan dari situ setelah ditranslate bahasa Inggris, baru kalian mesti di kredensial di Canadian namanya WES, itu aku sebutin bahasa Indonesia yang gampang. Dari situ nanti dari sekolahnya yang apply, dan aku nggak tahu berapa biayanya, kalian mesti kontak sekolah kalian masing-masing. Terus setelah itu yang ke requirement selanjutnya adalah funds. Jadi kalian harus menunjukkan kemampuan finansial kalian. Bisa disebutkan dengan bank account statement, bisa bank draft, check, money order. Dan itu harus sudah ada uangnya waktu kalian apply dan waktu mereka proses PR kalian. Kalau misalnya application kalian di approve. Nah, berapa uang yang kalian butuh itu tergantung seberapa besar aplikasinya, which is misalnya apakah kalian sendiri, atau kok kalian ada pasangan, apakah kalian ada anak juga. Nah, biayanya aku akan tampilin kan di sini, kalian bisa lihat di situ minimumnya kalau misalnya kalian sendiri, minimum Canadian dollarnya 7.963 dan selanjutnya. Tapi ide aku ya, dari website yang ini mereka kan sebutkin berapa biayanya. Menurutku kalian kalau bisa dilebih-lebihin, jangan bener-bener pas kayak 7.900 dan kalian cuma sebutin 7.900. No. Dilebihin lah, mesti sekitar maybe 20% dari yang mereka minta. Kalau lebih bisa lebih tinggi lebih bagus ya kan, karena ini menurut aku mempengaruhi juga sih, mereka mau lihat yang kalau kemampuan bertahan di Kanada, intinya begitulah. Oke, nah kemudian lanjut. Setelah itu kalau kita dapat job offer yang tadi, kalian bisa apply PR-nya. Nah, waktu apply PR nanti di situ semua disebutkan jelasnya. Kalian mesti ngapain? Yang pasti kalian harus apply online di sini itu untuk application PR-nya. And then itu masih sebutin semua dokumen checklistnya. Nah, itu berjalan setelah kalian mendapatkan job offer. Jadi menurut aku dari semua sebelum ke PR nih, sebelum aplikasi PR, yang paling penting adalah mendapatkan job offer dulu. Setelah itu baru lebih next stepnya lebih gampang karena kalian sudah aman dulu, udah mendapatkan job offer dan kalian bisa apply. Nah, itu sih kurang lebih yang perlu kalian ketahui sedikit, karena kalau di real kan cuma sebentar ya, aku nggak bisa jelasin lebih detail kayak di sini. Jadi kalau kalian emang butuh, kalian boleh mempelajari websitenya Des Messagesian, karena penting banget, karena di situ semua jelas banget. Dan apakah kalau kalian nanya apakah aku butuh lawyer kak, atau butuh agent, menurut aku sih best berdasarkan pengalaman kita, kalau kalian emang rajin membaca, kalian baca benar-benar detail, kalian nggak butuh agent. Tapi itu balik lagi keputusan kalian. Ada beberapa orang yang memang nggak mau, misalnya aku nggak mau pusing deh, aku mau pakai agent aja, it's up to you gitu loh. Cuma kalau kalian nanya apakah bisa urus sendiri, bisa. Jadi yang penting baca and then cek websitenya community yang kalian udah pengen coba. Menurut aku terus ide aku juga, sebelum kalian apply, pelajarin dulu daerahnya yang kalian mau apply itu. Biasanya di website, di Google semua pasti lengkap. Misalnya kalian mau lihat di situ ada apa, misalnya hospital ada nggak,
terus sekolah bagaimana, terus misalnya kalian butuh tempat ibadahnya ada apa aja di situ gitu kan. Terus apakah tempat tinggal, biaya tinggalnya berapa, rata-rata biaya hidup misalnya grocery segala macam berapa gitu loh. Jadi nggak buta gitu loh, nggak ngeplay cuma terus nggak tiba-tiba kesana and kaget gila tempatnya kok begini banget, nggak gitu. Justru kalau aku bilang Google dulu, baca sedetail-detailnya. Kalau misalnya udah kalian tentu oke, misalnya let's say Sudbury ya. Kenapa aku ngomong Sudbury? Karena Sudbury itu salah satu di daerah aku, di daerah Ontario. Kalau berapa lama, let's say kalau misalnya Sudbury berapa lama kan dari Toronto? Sudbury itu 4 jam drive dari Toronto. Aku sendiri belum pernah, pengen lihat bagaimana sih Sudbury. Ada orang Indonesia juga di sana dan setahu aku ada komunitasnya juga yang di Indonesia di Sudbury. Jadi kalau kalian menanya ada nggak orang Indonesianya nggak ya? Kalau di yang aku tahu saat ini di situ ada. Kalau misalnya di tempat lain, nggak, maaf, aku nggak tahu karena mungkin aku juga nggak ada orang Indonesia yang aku tahu di tempat lain. Mungkin ada, mungkin juga nggak, tapi nggak tahu. Oke, terus biayanya. Nah, ada biayanya nggak? Ada. Biaya untuk apply ini selain PR tadi, itu biayanya aku mau kasih tahu di sini. Biayanya adalah $1.525 Kanada. Nah, di situ baru kalian udah siap dulu. Selain tabungan tadi yang aku sebutkan, kalian juga mesti siapkan biaya dokumen untuk apply-nya. Segitu ya. Nah, apalagi ya yang perlu aku kasih note? Sebentar. Sectionnya apa aja ya, misalnya apakah ada food and beverage atau ada greenhouse farm gitu-gitu. Aku nggak tahu sekarang karena mereka nggak sebutin apa sih eligible, apa sih job yang mereka akan buka. Makanya kalau menurut aku apply aja, apply sebisa yang kalian bisa apply, and then tinggal kalau emang kalian ada jalannya pasti dapat. Semoga informasi ini jelas. Karena aku hanya bisa membantu karena jujur sih ada beberapa yang nanya aku kalau mau sekolah gimana. Menurut aku kalau sekolah sekarang I don't know ya, cuma kalau sekolah kayaknya agak susah sekarang ini karena kalau kalian ikutin berita banyak banget case soal international student, fake visa student yang membuat immigrationnya benar-benar mengambil keputusan merubah semua, diperketat international studentnya dan mendapatkan visa kerjanya juga nggak gampang lagi dan ya gitulah. So ini salah satu cara yang menurut aku pertama nggak butuh biaya gede banget untuk sekolah, karena kalau kalian mau sekolah international student kan mahal banget, terus masih juga belum jelas apakah bisa dapat PR atau enggak ya kan. Oke guys, sampai sini videonya. Thank you for watching.